Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, perkenalkan, nama ibu adalah Septi Yuliza. Ibu akan mengisi materi sama kalian, yaitu mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi. Namun sebelum kita mempelajari tentang kesetaraan dan anti diskriminasi, sebaiknya kita dahulukan dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung anak-anak sekalian kelas 7 pada umumnya di keluarga besar MTS Negeri 1 Kota Bengkulu. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, persiapkanlah alat tulis kalian, pena beserta buku. Nanti kalian akan mencatat semua yang kalian anggap penting. Dan di akhir sesi ini kalian akan mengerjakan beberapa tugas yang akan ibu berikan. Oke, ibu kasih kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. 1, 2, 3. Sebelum kita memulai materi, kalian saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Namaku Inong, dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi, bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu, untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu bapak. Biasanya, ibu datang sambil membawa makan siang untuk bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya, ia takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi, gak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan.
Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi, sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak. Mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan Bapak dukung. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Nah, anak-anak, tadi telah kalian saksikan film singkat tentang kesetaraan. Kita akan membahas lebih jelas lagi tentang kesetaraan. Kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sederajat. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan. Mengapa harus memahami kesetaraan? Lelaki dan perempuan merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, yang mana sebuah hal yang baik dapat muncul akibat dari keseimbangan di antara keduanya. Optimalisasi peran gender akan dapat terwujud ketika seseorang dinilai bukan karena jenis kelamin dan stereotip yang melekat kepadanya, namun karena kompetensinya. Tertuang dalam Undang-Undang 40 tahun 2008 pasal 4 ayat 5A. Gender yaitu pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin yaitu perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Berikut fungsi reproduksinya. Sebagaimana ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Sedangkan gender yaitu perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil konteks sosial. Sifatnya yaitu buatan manusia, bersifat sosial, dapat berubah, dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan, kesempatan, dan komitmen. Kemudian tergantung waktu dan kepatutan budaya setempat. Selanjutnya, perbedaan peran gender. Kalau laki-laki, dia bersifat maskulin, kuat, gagah, pemberani, tegas, rasional, dan seterusnya. Laki-laki kebanyakan dituntut harus bekerja di luar rumah untuk bekerja menghasilkan uang.
karena harus menanggung beban keluarga, maka harus diupah secara utuh. Sedangkan perempuan sifatnya feminin, lembut, perhatian, perasa, emosional, mengalah, dan seterusnya. Sehingga kebanyakan perempuan dinilai tidak perlu bekerja mencari nafkah. Kalaupun bekerja, dianggap sebagai pelengkap saja. Nah, ini adalah pandangan yang melahirkan ketidakadilan gender karena oleh masyarakat sering disalahartikan sebagai kodrat. Kesetaraan gender yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender yaitu suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum, dan politik terhadap suatu jenis kelamin tertentu. Dengan keadilan gender, berarti tidak ada beban ganda, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi yang sama dalam segala bidang. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Materi selanjutnya yaitu anti diskriminasi. Silahkan kalian simak video berikut ini.
penjelasan tentang kesetaraan dan anti diskriminasi, Ibu harapkan kalian semua sudah mengerti dan sudah memahami. Dan jangan lupa untuk kita bersama-sama menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, tugas kalian untuk pada sesi pelajaran pertama ini, yaitu silahkan membuat rangkuman. Yang pertama, kalian rangkum isi materi tentang kesetaraan dan sebutkan contoh-contohnya yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman tentang anti diskriminasi dan buatlah contoh perilaku yang mencerminkan anti diskriminasi dalam bermasyarakat. Oke? Kemudian tugas dikumpulkan di dalam link yang nanti Ibu bagikan di grup WA. Oke, selamat mengerjakan. Dan tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa supaya ilmu kita menjadi lebih barokah. Dan jangan lupa untuk membagikan apa yang sudah kita ketahui, ilmu yang sudah kita pelajari, supaya menjadi amal jariah bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Kita berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.